Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif Bekal Muslim. Nah, Bekal Muslim kali ini agak istimewa sedikit ya, agak berbeda sedikit dari biasanya. Kali ini telekonferensi antara Jakarta dan di Jember. Qadarullah, di Jember pembawa acara kami, para pelajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember sedang melakukan kegiatan bakti sosial sehingga moderator atau host pembawa acara dilimpahkan ke Jakarta. Jadilah hari ini terkoneksi antara Studio Jakarta Fatwa TV dan Studio Jakarta di Jember, dan alhamdulillah juga dan tentunya tidak berubah pemateri kita yang tetap, yaitu adalah Al Ustadz Dr. Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, dan nomor telepon. Nah, catat nih, nomor telepon sore hari ini agak beda dong. Telepon di Jakarta nih 021 212 32 333. 021 212 32 333. Nah, bagi pendengar radio seperti itu nomor teleponnya. Bagi pemirsa gadget dan sosial media juga YouTube, di nomor telepon itu juga parabola di nomor telepon yang sudah saya sebut dan tertera di layar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita sapa aja Ustadznya langsung, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Antum Allah. Pak Pongki. Ria sekali sore ini Pak Pongki. Senang saya ketemu antum lagi, Ustadz. Lama enggak basuh, oke. Masya Allah. Barakallah fiik. Lama enggak basuh. Hayakumullah. Sekali basuh lewat internet. Alhamdulillah. Ustadz. Inilah dunia Iya. semakin terasa sempit Pak Pongki. Iya, terasa sempitnya begitu ya, memang gitu ya, Ustadz ya. Jadi waktu setahun semakin dekat gitu rasanya ya, Ustadz. Betul Pak Pongki. Masya Allah. Sekarang Barakallah Senin, fiik. nggak tahu nanti Senin lagi, aduh cepat sekali. Betul. Masya Allah. Betul Iya. Masya Allah. Dan Ramadan udah di pelupuk mata ini, insya Allah semoga kita disampaikan ya, Ustadz. Subhanallah. Subhanallah, Semoga Allah Masya Allah. masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini Pak Pongki. Allahumma amin, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Jadi kami semua di studio, kru Fatwa TV, pemirsa dan pendengar radio sangat berterima kasih, barakallahu fiik, atas waktu antum ya, Ustadz, digunakan, diluangkan untuk kami semua. Ya. Dan antum bersedia menjawab pertanyaan yang bejibun, Ustadz. Astagfirullah, Masya Allah. Masya Allah. Paling top. Masya Allah. Pokoknya kalau untuk Ustadz Arifin, Masya Allah deh. Bejibun. Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kita boleh nggak kita langsung ke pertanyaan pertama, Ustadz? Silakan Pak Pongki. Bismillah, ya pemirsa, nih kita mulai ya acaranya. Dari pertanyaan pertama ditanyakan oleh Solevia DKI Jakarta. Solevia berarti perempuan ya, insya Allah ya. Baiklah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arifin. Afan, ini Ustadz, ini saya mau bertanya. Apakah uang yang dipinjamkan wajib dikeluarkan zakatnya? Barakallahu fikum, Ustadz. Tolong nasihat. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Salatiah di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah dari harta mereka sedekah atau zakat. Yang zakat itu akan mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka dan harta mereka. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya pada ayat ini untuk memungut zakat dari harta mereka. Sehingga harta yang manapun selama itu adalah harta milik kita, maka itu wajib dizakati. Baik harta yang ada di tangan kita, ataupun ada di rekening kita, ataupun ada di tangan saudara kita yang itu merupakan piutang kita atas mereka. Sebagaimana hari ini, tidak satupun kaum muslimin yang ragu untuk menzakati uang yang tersimpan di rekeningnya. Padahal status uang itu adalah piutang nasabah kepada perbankan. Itu uang tersebut disimpan dan digunakan oleh bank yang suatu saat ketika kita klaimkan akan dibayarkan. Demikian pula uang yang kita hutangkan kepada saudara kita, statusnya adalah piutang yang ketika jatuh tempo nanti maka akan dibayarkan pula. Makanya para ulama mengatakan piutang tetap harus dihitung dalam harta yang kita zakati.
Kecuali bila yang berhutang, debitur dalam hal ini telah jatuh dalam kondisi pailit, tidak lagi mampu membayarnya. Maka bila dia telah jatuh pailit, maka saat itu berarti tidak lagi perlu dihitung. Dan kalau suatu saat nanti ternyata dia mampu membayar, maka cukup dibayar sekali saja untuk masa yang telah berlalu. Wallahu ta'ala alam. Oh gitu, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi cukup sekali aja dari masa yang berlalu Ustaz ya? Cukup sekali aja dibayar. Kalau itu yang berutangnya dalam kondisi pailit. Tetapi ketika yang berutang itu masih kooperatif dan memang belum jatuh tempo, maka tetap dizakati setiap tahun, Pak Pongki. Oh ya, yang penting kreditnya nggak macet maksudnya gitu ya? Kreditnya nggak macet maksudnya gitu ya? Betul. Seperti Masya halnya Allah. ketika kita punya dana di bank, Ya, itu kan dana kita terhutang atas bank. betul. Maka kita tetap menjakatinya setiap tahun. Taib Ustaz, begitu ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Baik. Insya Allah semoga Ibu Solefiah itu bisa paham ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Arifin barusan tadi. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan kedua dari Arif Nurdin di Jawa Barat, Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya pensiun, saya jualan barang dengan cara kredit. Strip atau garis miring dihutangkan, dalam kurung dicicil 10 kali selama 10 bulan. Kalau terlambat nyicil, tidak pakai tenda dan terus berputar. Nah, apakah barang-barang yang dihutangkan tersebut wajib dizakati ya Ustadz? Syukuran Ustadz atas nasihatnya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah atas pertanyaan yang diajukan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Arif Pak Nurdin Nurdin. dan juga Pak Arif Nurdin ya, Pak Arif Nurdin atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Arif Nurdin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Seperti yang disampaikan di atas bahwa selama dana kita itu terhutang dan yang berhutang masih mengakui dan kooperatif untuk membayar, walaupun kadang telat tetapi dia mengakui hutangnya dan dia kooperatif untuk melakukan pembayaran dan dia bukan dalam kondisi pailit, maka wajib kita hitung zakatnya. Sehingga ketika jatuh tempo, uang yang tersimpan, perhias atau emas yang kita miliki, ditambah dengan piutang yang belum terbayar, namun yang berhutangnya masih tetap kooperatif mengakuinya, maka itu dikalkulasi, dihitung, dan kemudian dikalikan 2,5%, maka hasilnya itulah zakat yang harus kita bayarkan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu. Ini agak serupa ya Ustadz dengan pertanyaan pertama sedikit ya? Betul. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Kemudian Ustadz, pertanyaan ketiga dari Sugiyarto di Jawa Tengah. Kota Salatiga, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya Sugiarto, Pak Pongki. Sugiyarto ya Ustadz, siap. Kalau di Jawa Tengah Sugiarto, kalau di Sunda Sugiarto. Iya, ini satu kampung mantum Ustadz, Salatiga. Baiklah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arifin. Mau tanya tentang zakat. Uang yang sudah dimasukkan sebagai tabungan haji, apakah masih wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Terima kasih Ustadz. Gitu katanya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Sugiarto atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Sugiarto, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Dana yang sudah kita setorkan untuk biaya perjalanan ibadah haji kita atau yang dikenal di masyarakat secara luas dengan sebutan ONH, itu tidak lagi wajib dizakati karena itu sudah kita setorkan dan dengan distorkannya dana tersebut, kita memiliki hak untuk mendapatkan kuota atau nomor SID keberangkatan kita pada waktu tertentu. Sehingga uang tersebut statusnya tidak lagi sepenuhnya milik kita. Dan para ahli fikih telah menyatakan, harta yang wajib dizakati adalah harta yang tamul milki. Kepemilikannya itu betul-betul 100% milik kita. Dan kita memiliki kuasa 100% untuk mengakses dana tersebut. Sedangkan dana yang sudah kita setorkan ke pemerintah, dalam hal ini Kemenak, ya, ke rekening Kementerian Agama, tidak lagi sepenuhnya menjadi milik kita karena dana tersebut secara realnya sudah ada di tangan Departemen Agama. Yang menjadi hak kita adalah kita mendapatkan nomor SID atau giliran untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan waktu waiting list kita. Sehingga
kita tidak lagi dikatakan memiliki dana tersebut, tetapi kita sekarang saat ini memiliki hak untuk diberangkatkan haji sesuai dengan nomor urut yang kita dapat. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya tepat cepat. Jadi tidak perlu disakatkan ya Ustaz ya, uang yang sudah Betul, disetor ke betul. Kementerian Agama tersebut. Baiklah, saat ini sudah ada penelpon Ya. masuk, boleh kita sapa ya Ustaz ya. Boleh, Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Ibu siapa di mana? Ini Ibu Setiawati di Tangerang, Pak. Ibu Setiawati Tangerang. Tapi Bu, silakan Ibu mau bertanya kepada Ibu Ustaz Arifin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, pertanyaan saya ada dua Ustadz. Yang pertama, Ya. kalau saya sudah membukakan tabungan atas nama anak masing-masing. Nah, anak yang belum punya KTP berarti kan pakainya QQ. Yang sudah punya KTP Ya. masing-masing. Nah, ketika dihitung untuk zakat, apakah itu saya masukkan sebagai total aset saya dan kemudian dihitung zakatnya atau terlepas? Itu pertanyaan pertama. Kemudian Baik. pertanyaan kedua, boleh Ustadz? Boleh. Ya, silakan Ibu. Yang kedua gini, zaman dulu lah waktu saya belum hijrah, belum kenal sunnah, belum tahu hukum tentang pembelian emas, dulu sering membeli emas dicicil ya, sering banget gitu, dikredit gitu. Kemudian sekarang kan tahu bahwa itu haram, tapi emas itu kan sudah ada yang Terlanjur dimiliki. sudah ada yang sudah saya jual lama, ada juga yang mana tapi saya lupa gitu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah hanya bertobat saja atau bagaimana ya? Begitu aja Ustadz. Baik. Ya. Baik Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiawati. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah atas kebersamaan Ibu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Tabungan yang telah dibukakan untuk anak, maka logikanya dana tersebut adalah hibah dari orang tua untuk anak. Sehingga harta tersebut secara status kepemilikan itu sudah menjadi milik anak, bukan lagi menjadi milik orang tua. Sehingga kalau dana tersebut mencapai nisab, maka yang berkewajiban membayar zakat adalah sang anak, bukan ibu. Namun kalau dana itu hanya sekedar untuk dititipkan saja dengan 1001 alasan, misalnya untuk mengurangi kewajiban pajak atau yang lainnya, maka dititipkan ke rekening anak, keluarga dan yang lainnya, maka berarti itu statusnya masih milik kita. Tetapi kemungkinan besar dari pertanyaan ibu tersebut adalah ibu betul-betul memberikan hibah kepada anak, sehingga kepemilikan harta itu sudah berpindah menjadi ibu, menjadi milik anak. Sehingga kalau dana itu melebihi 1 nisab dan berlalu 1 tahun, maka kewajiban zakat itu atas anak, bukan atas nama ibu. Kemudian yang kedua, bahwa beberapa tahun silam ibu telah membeli emas secara cicilan, dan sebagian sudah dijual kembali, sebagian masih ada namun tidak ketahuan yang mana. Maka jawabannya bahwa harta yang sudah terlanjur semacam ini, maka itu sah tetap menjadi milik ibu, dan ibu berdosa walaupun itu sudah berlalu ya. Makanya ibu perlu beristighfar, bertobat kepada Allah, mohon ampunan. Tetapi harta yang sudah terlanjur dimiliki, maka itu sah milik ibu, boleh digunakan dan tidak harus disedekahkan. Ya. Tidak harus disedekahkan karena itu sudah menjadi milik ibu. Cukup ibu bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ketika melakukan itu ibu tidak tahu. Dan saat ini ibu alhamdulillah sudah bertobat, sudah memahami bahwa itu riba. Maka dengan tobatnya ibu, harta yang semula didapat dengan cara-cara yang haram itu insya Allah halal. Karena dalam kajian secara ilmu fikih, orang kafir yang membeli barang, memiliki aset dengan 1001 cara yang nyata-nyata jauh menyimpang dari ajaran syariat. Membelinya dengan cara jual beli barang haram, khamr, babi, dan sejenis. Kemudian bisa jadi mereka mendapatkan harta itu dengan cara menipu dan berbagai transaksi-transaksi yang tidak halal. Tapi ketika mereka masuk Islam, bertaubat dari kekufurannya, maka taubat dari kekufuran tersebut menjadikan mereka halal untuk memiliki, menggunakan harta yang mereka dapat ketika mereka masih dalam kondisi kufur. Alias tobatnya tersebut menjadikan mereka halal untuk memiliki harta itu. Kenapa? Karena keharaman harta tersebut bukan karena merampok, mencuri ya,
Karena kalau itu didapat dengan cara merampok mencuri, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi harta itu didapat dengan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Sehingga dengan taubatnya kita dari akad-akad semacam itu, maka Allah SWT mengampuni dosa kita, dan salah satu bentuk pengampunan Allah di dunia adalah dengan halalnya kita menggunakan harta tersebut. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa beliau memiliki satu analis yang luar biasa. Bahwa kalau orang kafir bertobat saja hartanya menjadi halal, akankah seorang muslim yang telah bertaubat dari perbuatan-perbuatan dan transaksi-transaksi haram yang keharamannya itu tidak berkaitan dengan merampas hak sesama manusia, maka tentu Allah lebih layak untuk mengampuni dosa orang muslim yang bertobat dibanding dosa orang kafir yang bertobat dari kekufurannya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya Allah, Masya Allah Ustaz, atas jawaban antum tadi kepada Ibu Setiawati. Saya terharu sekali Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami semua di sini, pemirsa dan pendengar radio. Baiklah Ustaz, kita masuk lagi pertanyaan dari website ya, Ustaz. Boleh Ustaz ya? Baik Ustaz. Boleh, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiikum Ustaz, Masya Allah. Dari Takdir Nur Fitriadi di Cimahi, Jawa Barat. Pertanyaannya seperti ini Ustadz, mengenai zakat mal. Zakat mal. Pertama, jika kita pakai nisab zakat yaitu 85 gram emas, apakah yang dipakai standar emas dalam kurung misalnya di internet? Harga jual yang diterapkan oleh pengusaha yang mengambil margin untung sehingga harga emasnya tidak murni karena ada margin untung, atau harga beli di mana pengusaha emas membeli emas dari masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, jika kita ingin mengingatkan saudara tentang zakat mal, acuan harga emas hari ini atau emas pada waktu mencapai bulan nisab yang telah lalu ya Ustadz. Mohon petunjuk ya. Barakallahu fikum. Baik saudara Takdir ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika seseorang memiliki harta yang diyakini telah mencapai nisab, maka apakah menggunakan acuan nisab emas di hari ini, atau di toko emas A atau toko emas B, atau di internet, misalnya di perusahaan tambang, aneka tambang negara kita ya, Antam, atau dengan standar yang lain? Maka jawabannya, nisab itu hanya perlu diakomodir, perlu dipertimbangkan bagi OKB, orang kaya baru, yang hartanya baru saja melampaui batasan nisab. Adapun OKL, orang kaya lama, maka OKL tidak lagi perlu mempertimbangkan nisab. Kenapa? Karena hartanya sudah pasti melampaui nisab, sehingga berapapun kekayaannya langsung saja dikalikan 2,5%. Hasilnya itulah zakat yang harus dikeluarkan. Adapun yang orang baru ya bisa menyisihkan sebagian penghasilannya, tabungannya, maka merekalah yang perlu mempertimbangkan berapakah nilai nisab emasnya dengan konversi harga jual atau harga beli di toko emas A atau toko emas B, itu ya. Ketika kita emasnya itu emas yang sekian karat, 24 karat atau 20, itu hanya dipertimbangkan bagi orang yang OKB. Adapun Bapak Takdir saya yakin ya sudah termasuk OKL, orang kaya lama, sehingga dengan tutup mata saja sudah bisa dipastikan hartanya telah melampaui nisab, sehingga sudah wajib dizakati. Sederhana, kalikan 2,5% dan hasilnya itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Masya Allah. Nah lantas yang kedua Ustaz, apa? Baik. Yang mengenai acuan harga emas hari Pak ini. Pongki. Ya, siap Ustaz. Halo Pak Pongki. Iya Ustaz. Ini kita kedatangan tamu istimewa. Oh ya, Masya Allah. Barakallahu di studio Jember, Ustaz Firanda. Masya Allah. Mungkin barakallahu beliau berkenan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, semoga saja pemirsa Fakta TV, coba kita nantikan bagaimana kelanjutannya. Jadi saya ini grogi Pak Pongki karena ditonton dari luar studio oleh Ustaz Firanda ini. Kalau antum grogi gimana saya, Ustaz? Kalau antum grogi gimana saya? Aduh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahlan Ustaz Firanda yang di balik MCR di Jember. Ahlan marhaban. Semoga ada kesempatan antum memberikan nasihat kepada kita semua yang di sini di studio.
pemirsa beliau dan pendengar radio, Masya terkenal Allah. bergabung dengan kami di sini nih. Amin, Allahumma amin. Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ustaz Firanda. Masya Kita bisa duduk di sini. Iya, iya, betul iya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Siap. Masya Sini Ustaz Allah. bergabung dengan kita Ustaz. Masya Iya, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu Pak fiik. Pongki nih, Ustaz Firanda berkenan bergabung nih Pak Ustaz. Pak Masya Pongki. Allah, Allahu Nah, Akbar. ini dia, La Mas. hawla wala quwwata illa billah. Ustaz. Iya, Pemirsa ini bisa mantu Ustaz. iya, 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 Masya Allah. Nampaknya kita harus bagi mic apa Iya. ini. Oh gitu. Tunggu koreksi kamera. Iya. Enggak, Ustaz. Sudah cukup Ustaz Arifin ya. Anda cuma menemani aja. Ustaz Arifin lanjut aja, Ustaz. Baik, Ustaz Firanda. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz Firanda. Baik, Terima Barak. kasih sudah mampir ke studio. Semoga antum bisa kasih Masya Allah, nasihat, barakallahu fiik. sepatutnya Jazakallah khair bakat Ustaz kami. Firanda. Masya Allah, Insyaallah. barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Hayakumullah. Amin, hayakumullah, Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Baiklah, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya itu pemirsa tadi ada sedikit surprise atau kejutan kecil. Semoga kejutan ini menjadi kenyataan yang besar ya. Kita Amin, bisa amin, ya amin. amin, Allahumma amin. Terutama kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Ustadz Firanda Betul. Hafizahullah. Semoga kedepannya apalagi seperti Fatwa itu. TV ini adalah gagasan beliau Pak Pongki ya. Sangat. Kami semua ingat di sini Betul. bahwa Fatwa TV awal-awalnya itu beliau dari prakarsa beliau, Masya Allah. Ya, semoga beliau bertanggung jawab untuk mentuntaskan prakarsanya kembali ke sini. Bukan bertanggung jawab kembali Kembali ya, ke rumah, mempertanggung jawabkan prakarsanya, ejawantahkan gitu ya, Masya Allah. membesarkan. Membesarkan, Masya Allah, ikut membesarkan, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz Arifin sudah mempersilahkan Ustadz Firanda tadi, walaupun sesaat dapat wajahnya sepotong, tapi kita sudah senang. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, ya Allah. Ustadz Arifin, bisakah kita lanjut kembali atau bagaimana? Lanjut Pak Baik, Pongki, lanjut. Tadi pernyataan antum jawaban kepada tadi Bapak Takdir tadi OKL dan OKB tadi saya jadi mikir, Ustaz. Ya. Saya termasuk yang OKB apa OKL? Jangan-jangan nggak dua-duanya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya, Ustaz, ini pertanyaan Ya. dari Bali, Bapak Jamal di Masya Bali, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Siap. pertanyaan Oke. seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arifin. Bagaimana hukumnya membayar zakat mal 2 kali? Bagaimana Siap. hukumnya membayar zakat mal 2 kali? Dari Zakat uang ana bayar di bulan Rajab rata-rata 22 jutaan. Dan zakat Ya. emasnya saya bayar di bulan Zulqa'dah rata-rata sekitar 30 jutaan karena memang Zulqa'dah awal ana mulai punya emas. Bagaimana dengan kondisi tersebut ya Ustaz? baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Jamal ya. Ya, di Bali. Atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Pak Jamal, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Amin. Zakat itu seperti halnya ibadah yang lain. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu mengeluarkan zakat adalah nisabnya. Kalau pertanian adalah pada masa panennya. Kalau harta perdagangan atau harta peternakan atau mata uang, maka waktu mengeluarkannya adalah haulnya. Yaitu ketika telah jatuh tempo 1 tahun, uang itu berlalu. Sehingga idealnya dikeluarkan pada waktu jatuh tempo tersebut. Kalau tadi dikatakan bahwa haulnya itu adalah pada bulan Rajab, Pak Pongki ya. Ya. Rajab. Maka idealnya dikeluarkan di bulan tersebut, bukan ditunda hingga bulan Dzulqa'dah atau bulan yang lainnya. Sebisa mungkin dikeluarkan pada waktu itu, kecuali bila ada alasan yang mengharuskan kita menyegerakan zakat, dikarenakan misalnya ada bencana alam yang mengharuskan kita untuk menyalurkan, membantu, meringankan saudara kita yang sedang terkena bencana alam, sehingga tidak lagi memungkinkan untuk menunggu waktunya keluar zakat kita, maka boleh disegerakan dengan alasan tersebut. Namun ketika tidak ada alasan, idealnya dikeluarkan pada saat jatuh tempo. Jangan disegerakan dan juga jangan ditunda. Masya Allah. Karena pada bulan yang lain akan ada saudara-saudara kita yang lain yang jatuh temponya berbeda dengan kita, sehingga akan ada setiap bulan, setiap waktu itu sebagian dari kaum muslimin yang menunaikan zakat malnya sebagai santunan dan uluran tangan dari kaum agnia, orang yang kaya, orang yang berlebih hartanya, kepada saudara-saudaranya
kaum muslimin yang dalam kesusahan harta. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Jadi boleh dipercepat kalau ada uzur ya, Ustaz, membantu musibah begitu, Ustaz, Betul. ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Betul, Bang. Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Deni Kusuma Fajri, Ustadz. Deni Kusuma di Bojonegoro, Jawa Timur. Seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arifin. Izin bertanya, mobil untuk kendaraan pribadi dan sekaligus digunakan untuk belanja stok-stok perdagangan dalam kurung kulaan, apakah perlu dizakati? Kalau iya, bagaimana menghitungnya? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik, Saudara Deni di Jawa Timur, Pak Pongki. Iya betul, Bojonegoro. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Saudara Deni, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Perlu dipahami bahwa zakat atau harta yang wajib dizakati adalah zakat yang namian atau zakat yang namin, yaitu zakat yang bisa berkembang. Harta yang bisa berkembang dan menjadi banyak, yaitu peternakan, pertanian, perdagangan, ataupun uang yang itu merupakan modal untuk perdagangan. Nah, sedangkan alat produksi, operasional, gedung, pabrik, ataupun kendaraan untuk operasional itu tidak dihitung. Walaupun kita pedagang, walaupun kita misalnya punya pusat belanjaan, maka yang dizakati itu adalah, atau yang dievaluasi, yang dinilai itu adalah harta yang berputar, barang dagangannya, stok barang dagangannya atau bahan bakunya. Itu yang dihitung dan kemudian hasil penghitungannya dikalikan 2,5%, kemudian dizakatkan atau dikeluarkan sebagai zakat. Adapun kendaraannya, gedungnya, dan aset-aset yang lain, piranti lunaknya, itu tidak dihitung karena itu bukan harta yang berkembang, tetapi itu alat untuk mengembangkan, menginvestasikan harta. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Afun Muzakir di Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arifin. Saat ini saya adalah mahasiswa salah satu negeri di Jawa Barat dan proses perkuliahan saya dibiayai oleh beasiswa yang benefit di dalamnya terdapat pembinaan Islami seperti tahfiz, pemberdayaan masyarakat, kajian Islam dan lain-lain. Akan tetapi sumber dana beasiswa ini berasal dari zakat penghasilan pegawai bank. Mohon penjelasannya, Ustadz. Apakah posisi saya ini termasuk dalam ruang lingkup riba? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Saudara Apun ya. Afun. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Anda dalam hal ini menerima beasiswa atau hibah atau pemberiannya, maka Anda halal untuk menggunakan dana tersebut untuk membiayai pendidikan Anda atau beasiswa pendidikan Anda. Adapun masalah pekerjaan riba, institusi riba dan yang sejenis, maka itu adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Anda. Dahulu Abdullah bin Mas'ud ditanya perihal seorang yang memiliki tetangga rentenir, mengundangnya untuk jamuan makan. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lakal mahna wa alil itsm. Makan saja jamuan tersebut, enaknya engkau yang rasakan, dosanya dia yang menanggung. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Oh ya. Enak juga kalau gitu. Barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang. Lucu juga namanya. Nrekang, Sulawesi Selatan. Bapak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum zakat profesi? Di daerah kami, seluruh PNS setiap bulannya dilakukan pemotongan gaji 2,5% di awal bulan. Saat gaji masuk ke rekening, bila zakat profesi tidak berdasar. Bagaimana status dari gaji kami yang terpotong tersebut? Namun, bila zakat profesi tersebut diwajibkan, Ana minta dalilnya ya Ustadz yang sahih agar dapat menghilangkan keraguan kami akan harta yang dipungut tersebut. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad Ridwan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin.
Zakat profesi ini adalah salah satu isu yang muncul di era saat ini. Adapun di zaman Nabi, di zaman para khulafa Rasyidin, para imam-imam, tidak pernah ada pembahasan tentang zakat profesi. Sehingga secara tinjauan dalil zakat profesi ini memang lemah. Ya. Di era sekarang saja banyak ulama-ulama yang menentang gagasan adanya zakat profesi. Karena zakat profesi itu zakat berupa uang, gaji itu adalah berupa uang, sedangkan zakat uang itu harus mengikuti haul. Ada syarat haulnya, berlalu 1 tahun. Sedangkan profesi dipungut setiap bulan. Ya, sehingga ini secara tinjauan dalil memang sangat lemah pendapat tersebut. Namun ketika Anda sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai negeri yang tidak bisa mengelak dari potongan tersebut, karena ini adalah sebuah sistem, sebuah kebijakan yang sudah sistemik di daerah Anda, mungkin di perusahaan Anda tidak bisa menolaknya, maka saya sarankan untuk mengikhlaskannya sebagai sedekah Anda. Sebagai sedekah sunnah, sehingga Anda dapat pahalanya, tidak perlu berkeluh kesah, syukuri apa yang Anda dapat, dan ikhlaskan niat Anda, sehingga dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala berkahi harta yang masih tersisa untuk Anda. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Seperti memperbaharui niat ya Ustaz ya. Memperbaharui niat. Betul. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya tadi bisa paham. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Irma Mardiani di Bandung, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifin, saya mau bertanya masalah zakat. Ana, adik ipar dan temannya sepakat untuk join untuk bisnis properti kecil-kecilan, membeli kafling dan membangun rumah untuk dijual kembali. Teknisnya keuntungan dengan bagi hasil sesuai dengan presentasi modal masing-masing. Masing-masing kurang lebih bermodal 300 jutaan. Untuk terakhir ini rumah baru terjual 2 tahun. Rumah baru terjual hampir 2 tahun. Jika zakatnya harus dikeluarkan, bagaimana mekanisme dan perhitungan zakatnya ya Ustadz? Tolong nasihatnya. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara atau saudari Irma ini. Saudari Semoga Irma. Allah Subhanahu wa taala, saudari Irma ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada saudari Irma, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Zakat perdagangan itu adalah zakat yang menurut mayoritas ulama adalah zakat yang wajib hukumnya. Sehingga siapapun yang berdagang, berwirausaha, memutar, memproduksi ataupun memutar barang, maka dia wajib menzakati aset yang dia putar, zakat perdagangan yang dia putar atau barang yang dia perdagangkan. Nah, dalam bisnis properti, maka seorang developer dia akan memperdagangkan tanah, membeli tanah, kemudian dikapling, kemudian membangun dan dijual kembali. Maka yang dihitung adalah rumah atau kaplingan yang sudah terbangun atau kaplingan yang dijual dalam bentuk kaplingan, divaluasi, dinilai, dan kemudian dari hasil perhitungan tersebut dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kalau di saat jatuh tempo developer tidak punya uang tunai, maka boleh berhutang zakat. Alias ketika hari ini tidak punya uang, maka kapanpun ketika punya uang, keluarkan zakatnya. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Kalau tadi disampaikan baru 2 tahun laku, alias karena memang ketika proses membangun itu kadang dibutuhkan 10 bulan, kadang dibutuhkan 1,5 tahun ya, baru bisa laku. Maka kalau memang belum mampu mengeluarkan uang zakat karena memang uangnya belum ready, maka keluarkanlah ketika sudah laku jual. Sehingga kalau baru laku jual 2 tahun, maka dilipatkan menjadi 2 tahun zakatnya. Sehingga 5% dari aset ataupun kekayaan yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah atas jawabannya. Semoga kita bisa paham atas antum yang antum jelaskan kepada kami semua mengenai zakat. Tadi alhamdulillah sekitar ada 10 lebih. Baiklah Ustaz, kita masuk pertanyaan yang tema sedikit lain ya pemirsa. Sekarang kita masuk ke tema yang lain. Bismillah. Ini dari Denny Kusuma Fajri Ustaz. Ini masih tadi penanya yang tadi bertanya kemudian adalah di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arifin. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menjual boneka? Bisnis boneka yang berbentuk makhluk hidup
yang menyerupai manusia juga Baik. hewan. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Denny di Bojonegoro. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW suatu hari pernah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala sebagai istri beliau. Beliau dapatkan Aisyah sedang bermain boneka. Ya, karena memang Nabi menikahi Aisyah dalam kondisi beliau masih umur memang sangat relatif muda sehingga beliau masih bermain. Ya. Maka ini sebagai bukti bahwa memiliki boneka itu sesuatu yang boleh. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan kala itu bahwa boneka itu tidak boleh diproduksi, tidak boleh dibeli. Ya. Sehingga Nabi merestui, membiarkan Aisyah memiliki boneka. Padahal itu sangat dimungkinkan didapat oleh Aisyah dengan cara dibeli. Atau dengan cara dibuatkan oleh orang lain. Maka karena Nabi diam dan tidak memberikan penjelasan, ini dianggap sebagai sebuah dalil bahwa Nabi merestui produksi boneka, Nabi merestui proses memiliki boneka baik dengan cara hibah ataupun dengan cara jual beli, karena ada satu kaidah usul fikih yang dahulu disosialisasikan oleh Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa adanya wurudul ihtimal, tarkul istifsal inda maqami al-ijmal yunazzal manzilatal umumi fil maqal. Ketika Nabi SAW tidak meminta perincian, tidak meminta penjelasan lebih jauh, lebih lanjut, tidak diperinci ya. Dari mana kau dapat boneka ini, beli atau produksi sendiri, atau diproduksi oleh orang lain. Padahal kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Namun Nabi tetap diam merestui adanya boneka di tangan Aisyah. Maka ini bagaikan Nabi bersabda bahwa memiliki boneka dengan cara membeli, dengan cara memproduksi sendiri, dengan cara diberi hibah, itu semuanya adalah boleh. Ya, karena ada al-istifsal tanpa ada meminta penjelasan lebih lanjut, itu dianggap sebagai restu apapun dan dengan cara apapun Aisyah itu mendapatkan boneka tersebut. Sehingga Anda ketika memproduksi boneka itu secara hukum boleh, demikian pula menjualnya. Terlebih bila boneka itu logikanya dan biasanya yang bermain boneka itu adalah anak-anak kecil, terutama anak-anak wanita. Dan adanya boneka itu merupakan satu media edukasi untuk menumbuhkan jiwa kewanitaan, jiwa keibuan pada anak-anak wanita. Makanya boleh ya secara tinjauan hukum, walaupun sebagian ulama kemudian memberikan satu perincian untuk membatasi ya, agar kita tidak terlalu berinovasi dalam masalah boneka, berlebihan dalam masalah boneka. Mereka memberikan satu penjelasan bahwa lebih baik bila boneka itu tersebut tidak dibuat sedemikian rupa, tidak sedetail seperti yang ada zaman sekarang. Sehingga kadang orang berpikir boneka lebih cantik dibanding wanita aslinya. Boneka Barbie misalnya, banyak orang yang manusia pengen operasi plastik agar bisa menyerupai boneka Barbie. Padahal boneka itu tidak ada di alam nyata. Sehingga orang karena terinspirasi dengan kecantikan boneka Barbie sampai akhirnya operasi plastik. Nah ini terlalu detail ya, terlalu detail sehingga tidak seperlunya. Padahal tujuan untuk mengedukasi, mendidik anak itu sudah terlaksana dengan boneka yang ala kadarnya. Ya, boneka yang ala kadarnya, boneka anak-anak yang tidak secantik, sebagus boneka Barbie ya. Apalagi bonekanya sudah malah bisa berinteraksi, berbicara macam-macam. Tentu ini sudah melebihi kebutuhan yang ada untuk mengedukasi anak. Padahal para ulama mengatakan bahwa al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah. Kalau suatu perbuatan itu dibolehkan karena adanya urgensi, adanya keperluan, adanya hajah, maka idealnya itu diperlakukan seperti halnya darurat. Dibolehkan sebatas yang dibutuhkan, sebatas yang diperlukan. Tidak boleh berlebihan ya. Ini penjelasan tentang hukum boneka. Sehingga kalau
boneka yang kita perdagangkan itu wajar-wajar saja ya, sewajarnya boneka seperti manusia biasa, anak-anak kecil biasa ya, kemudian binatang-binatang yang mungkin berupa kucing, harimau yang untuk mengedukasi anak-anak wanita agar mereka memiliki jiwa keibuan. Maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jadi anakku boleh main boneka ya Ustaz. Alhamdulillah. Bapaknya jangan tapi ya. Oh iya deh. Ampun. Siap. Alhamdulillah pemirsa, ini sudah ada penelpon baru. Coba kita sapa sekarang ya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak Andi di Malang betul? Iya betul Pak. Masya Allah Bapak Andi tahu Pak. Ya, agak lantang ya suaranya ya Pak. Ya silakan. Mau ada yang bertanyakan kepada Ustadz Arifin? Fadal. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz Arifin Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi. Ya dan Pak. Ana mau tanya ini tentang penjualan rumah. Jadi Ana ini Baik. rencana mau jual rumah. Terus ada beberapa yang menawar. Salah satunya dia peruntukannya rumah itu untuk simpan pinjam, koperasi dan sejenisnya yang mungkin ada indikasi riba seperti itu. Yang keduanya, kalau misalnya calon pembeli ini dia berhubungan dengan bank, Ustadz, ya, bank konvensional lah, jadi ada ribanya gitu. Status saya seharusnya gimana? Saya terima karena sesuai pesan Ustadz yang masalah perihal apa itu yang riba kan mereka saya anda seperti itu atau gimana, Ustadz? Mohon Baik Pak. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah pada Pak Andi ya di Malang. Ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada Pak Andi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Ya, kadang Pak Pongki, ilmu itu ada yang merugikan kita. Iya. Ilmu Andai Pak Andi tadi mengatakan, saya tidak tahu untuk apa pembeli itu membeli rumah, maka dengan mudah saya akan katakan, tidak masalah jual kepada siapapun. Karena namanya rumah adalah peruntukannya biasanya untuk di rumah hunian ya. Maksimal paling digunakan untuk kantor. Itu namanya rumah. Tapi ketika pembeli sudah memberikan deskripsi yang lebih panjang lebar tentang nanti di sini kan digunakan bar, nanti di sini digunakan untuk diskotik, maka justru karena kita tahu maka kita tidak boleh menjual barang-barang tersebut, rumah tersebut kepada orang yang akan menggunakannya sebagai tempat berbuat maksiat. Seperti diskotik, menjadikannya sebagai tempat jual beli khamr, menjadi tempat untuk melakukan praktek-praktek riba, misalnya sebagai kantor cabang salah satu perbankan, maka kita tidak boleh. Tidak boleh menjual rumah kita kepada mereka. Tetapi ketika mereka diam, kita tidak tahu menau, kemudian mereka beli, maka itu tanggung jawab mereka seutuhnya. Kita tidak ikut bertanggung jawab karena kita tidak tahu menau. Adapun masalah pembiayaan, maka selama kita tidak terlibat dalam proses pembiayaannya, proses pencairan pembiayaan perbankan tersebut, maka kita tidak bertanggung jawab atas dosa pembeli yang menggunakan skema KPR, ya, kredit kepemilikan rumah, atau dana talangan dari bank. Karena itu saya sarankan kepada Pak Andi dan yang lainnya, kalau ingin jual kepada orang, ya mudahkanlah urusan mereka dengan cara, kalau sudah deal harga, cocok skema pembayarannya, maka segera buat AJB, akad jual beli di notaris, kemudian beri mereka tempo pembayaran. Sehingga dalam tempo pembayaran tersebut, pembeli sudah memiliki AJB, akad jual beli yang bisa digunakan untuk mengajukan pembiayaan kepada siapapun, ya, kepada investor ataupun kepada bank, sehingga tanpa perlu kita ikut terlibat dalam proses pembiayaan yang akan diajukan oleh pembeli kepada bank ataupun yang lainnya. Sehingga, namun ketika kita saya tidak akan AJB sebelum ada uang tunai. Sehingga akhirnya para pembeli mengajak kita pergi ke bank, dan bank merasa perlu untuk memverifikasi apakah betul rumah kita, apakah betul kita ingin menjual dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita terlibat dan ikut tanda tangan. Tapi ketika kita sudah membuat ikatan AJB dengan syarat misalnya kalau tidak bisa melunasi dalam tempo waktu 2 bulan, 3 bulan, maka pembelian batal, uang DP hangus, maka ringan bagi penjual karena kalau tidak laku dia bisa menarik kembali asetnya dan pembeli bisa menggunakan AJB tersebut untuk
keperluan pengajuan pembiayaan dia, dan itu tanggung jawab pembeli bukan tanggung jawab penjual. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas tipsnya ya Ustaz ya, cara jual beli rumah. Semoga yang bertanya tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Arifin. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikut dari Muhammad Arif sekarang. Muhammad Arif di Sukoharjo, Jawa Tengah. Baiklah, seperti ini pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arifin. Saya mau bertanya, apakah cara ini dibenarkan ya Ustadz? Contohnya seperti ini. Saya beli emas di toko emas, dilayani seorang pelayan. Setelah cocok dengan barang dan harga, maka saya memberikan uang terlebih dahulu. Dalam kurung atau transfer dulu via m-banking, kurung tutup. Kemudian pelayan tadi pergi menuju petugas lain yang memverifikasi pembayaran dan pembuat kwitansi. Titik. Kemudian setelah beberapa menit, 5-10 menit, pelayan tadi datang lagi dan memberikan kwitansi dan emas kepada saya. Nah, apakah syarat kontan terpenuhi dalam kondisi seperti ini ya Ustadz, transaksi ini? Apakah halal? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa tabakumullah kepada saudara kita di Sukoharjo ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika Anda masih berada di toko tersebut, pelayan datang ke kasir, melayani Anda, datang lagi ke konternya, maka itu masih terhitung satu majelis, satu tempat ya, sehingga kriteria tunai itu masih bisa terpenuhi. Karena tunai itu bukan berarti Anda harus gandengan tangan dengan dia terus-menerus, tidak. Anda masih berada dalam satu majelis. Nah, ketika Anda bertransaksi di toko, maka selama Anda masih berada di toko tersebut, masih dianggap satu majelis, terlebih itu adalah toko dia. Sehingga Anda berada di tempat dia, belum berpindah tempat. Ya, sehingga ketika penjual itu datang dan pergi, datang ke meja kasir, datang lagi ke tempat pelayanan, maka itu masih terhitung satu majelis. Sehingga tidak masalah walaupun secara fisik dia menjauh dari Anda, kemudian dia datang lagi kepada untuk menunjukkan fatur bahwa Anda sudah melakukan pembayaran, sehingga Anda berhak untuk menerima emas yang Anda pilih. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih dalam satu majelis ya Ustadz ya, kesimpulannya gitu ya Ustadz ya. Ya jadi nggak harus gandengan. Masya Allah. Tidak harus gandengan. Demikian pula pembeli juga boleh berpindah kursi Pak Pongki. Kadang di tokonya itu disediakan beberapa set kursi ya. Iya. Ya pindah ke kursi yang kanan, pindah yang kursi kiri, mungkin yang lebih empuk, maka itu masih tetap memenuhi kriteria satu majelis karena mereka masih berada di tempat transaksi, yaitu di toko emas tersebut. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Kecuali lewat handphone kali Ustadz ya, jarak jauh gitu ya Ustadz ya. Nah, betul, ya. betul. Barakallahu fiik Ustadz atas tipsnya cara beli emas dengan kondisi yang kekinian seperti itu di dalam toko. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan berikut tentang emas masih dari Rahayu Samiasih. Rahayu Samiasih di Jakarta Selatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arifin. Rahimahullah menyimpan perhiasan emas. Maksudnya mungkin keluarganya yang udah meninggal ya. Berlian emas, berlian, dan batu-batu berharga lainnya. Dan titik. Apa yang ahli waris harus lakukan? Membaginya kepada anak-anak perempuan atau merupiahkan semua harta? Atau menukarkan emas perhiasan dengan emas batangan? Syukron atas nasihatnya Ustaz. Baik, barakallahu fiik kepada Ibu Rahayu atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Rahayu, dan saya juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian suami. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau. Amin. Adapun harta warisan yang beliau tinggalkan berupa emas, batu mulia dan yang lainnya, maka semua itu adalah bagian dari harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris, laki dan perempuan masing-masing berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan tersebut. Walaupun dalam Islam laki-laki tidak boleh mengenakan emas sebagai perhiasan, tetapi boleh menjual emas. Ya, sehingga ketika mendapatkan warisan berupa emas, maka dia boleh menjualnya atau memberikannya kepada istrinya atau kepada anak perempuannya untuk digunakan. Tetapi secara hak, maka semua ahli waris berhak untuk ikut mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh rahimahullah. Ya, sehingga semua itu harus dibagikan. Kalau memang tidak bisa dibagikan secara fisik, maka dijual untuk dibagikan nilainya atau hasil penjualannya kepada seluruh ahli waris. Ya. Kecuali bila ada kesepakatan dari
ahli waris untuk menyisihkan sebagian harta untuk tidak dibagi. Misalnya ini diberikan kepada adik perempuan saja yang dia itu memiliki misalnya tidak memiliki perhiasan, atau mungkin dia lebih layak untuk menggunakan perhiasan itu dibanding dijual, apalagi nilainya mungkin kurang begitu berharga bagi mereka, tidak terlalu besar ya. Maka kalau itu disepakati maka tidak masalah. Namun ketika tidak ada kesepakatan maka hukum asalnya semuanya harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya Ustaz. Berikutnya Ustaz, semoga kita masih memiliki waktu, insya Allah ada 7 menit ini. Pertanyaan dari Ini Agustin. pertanyaan terakhir mungkin Pak Pongki ya. Bagaimana Ustaz? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya boleh Ustaz, pertanyaan terakhir insya Allah. Baiklah Ustaz. Ya ini, ada telepon. Coba kita tunggu dulu telepon. Kasihan sudah menanti dia. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dilanjut? Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jelas lagi lantang. Dari Bapak siapa di mana? Dari Saifuddin, Saifuddin di Ya. Bandung. Silakan Pak Saifuddin. Silakan Pak Saifuddin. Pak Ustadz, ini saya mau nanya. Ya. Ini saya kan wira swasta di bidang manufaktur. Jasa ya Pak ya? Ya tadi ya. Ya. Bengkel lah intinya manufaktur. Jadi Ya. kerjaan itu gimana job order lah, gimana pesanan. Oke. Jadi Yang ditanyakan? Kadang ya bisa untung, bisa rugi, mungkin seperti itulah. Kadang ada hal-hal yang reject seperti itu, mungkin bisa rugi, mungkin ada yang, tapi ada sedikit lah seperti itu, ada hal-hal faktor X-nya itu kan ada. Siap. Terus kalau saya ngitung zakat Ya. itu tiap tahunnya gimana ya, tiap per Baik. ini aja, per tahun kadang saya mungkin tahun ngitungnya gimana, Tad? Kalau misalkan akhir tahun Baik. itu kan saya biasa Baik. ngitungnya pas pas mau lebaran ya, pas Ramadan biasanya Baik. gitu saya ngitungnya. Baik Pak. Hasil terakhirnya atau apanya, kadang kan bisa untung, kadang rugi, Ya. kadang Siap. mungkin dari tahun ini berapa, mungkin akhir tahun jadi berapa gitu. Kadang bisa mungkin seperti sekarang kan kondisi corona, mungkin dulu 10.000, sekarang kan hartanya bisa minus dari itu gitu. Ibaratnya seperti itu. Baik. 8.000. Oke. Sudah ketangkap pesannya. Siap. Mungkin seperti itu aja. Ya, terima kasih Pak Saifuddin atas Baik. teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fadal Ustaz. Barakallahu fiik wa athabakumullah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada antum, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Amin. Dalam orang-orang yang usahanya jasa seperti bengkel, kemudian juga akuntan misalnya, yang mereka tidak punya barang yang diperdagangkan atau objek utamanya jasa, sedangkan barang itu hanya pelengkap. Seperti bengkel, kadang dia sedia spare part, sedia oli, sedia barang-barang yang lainnya. Maka yang dihitung adalah spare part ataupun bahan-bahan yang diperdagangkan, yang menjadi pelengkap, yang tersedia itu yang dijual, dinilai berapa nilainya, dan juga hasil jasanya, uang yang didapat dari pelayanan yang diberikan, kemudian ditambahkan, digabungkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan 2,5%. Hasil pengalian itulah wajib zakat yang wajib kita keluarkan. Mungkin tahun ini kita boleh dikatakan susut ya penghasilan kita, atau bahkan mungkin rugi dibanding tahun tutup buku tahun buku kemarin. Iya. Tidak masalah selama penghasilan kita, uang yang berhasil kita sisihkan, dan masih ada aset-aset yang diperdagangkan dan itu nilainya mencapai 1 nisab atau bahkan lebih, maka kita tetap berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya. Dan alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum tadi kepada Bapak yang telepon tadi, menutup acara kita hari ini. Masya Allah Ustaz. Baik, Barakallahu barakallahu fiikum fiikum. Ustaz. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini Ustaz. Semoga Allah memberikan Barakallahu kemudahan kepada antum, memberikan kesehatan dan keberkatan atas usia antum dan ilmunya. Masya Allah. Amin. Antum kadzalik. Barakallahu, Ustaz. Boleh Ya, saya tutup Allah. acaranya Ustaz? Siap, silakan Pak Pongki. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sudah tuntas sore hari ini program live interaktif Bekal Muslim bersama Al Ustadz Dr. Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah
kita dipertemukan lagi di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.